Bapak Dr. Anas Haji Daniel Kifli MA, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Monggo Pak. Masih di mute Pak, mikrofonnya Pak, mohon izin. Siap, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ian selaku host di virtual ini. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf tadi karena ada tamu Pak Sumadi. Setelah saya memang sepintas melihat dan membaca sepintas buku ini luar biasa. Saya sangat apresiasi kepada Pak Sumardi ini menambah literasi kami selaku sekretaris daerah. Kemudian kesempatan yang baik ini juga saya menyampaikan salam hormat kepada kawan-kawan sejawat, para sekretaris daerah, kabupaten atau kota, dan mohon izin saya juga mengajak Kepala BKSDM untuk dapat mengikuti Zoom ini sehingga menambah wawasan bagi kawan-kawan di BKSDM. Kemudian saya mengaturkan banyak terima kasih karena saya pun diminta untuk sambutan di dalam buku Pak Sumardi. Selanjutnya mudah-mudahan ajang virtual ini bukan ajangnya curhat para sekretaris daerah, tapi ini merupakan sharing pendapat karena kita sekretaris daerah memang di dalam aturan kita ini adalah membantu kepala daerah merumuskan kebijakan sebagai koordinator untuk pertama mengamankan kebijakan kepala daerah. Kemudian yang paling sulit ini khusus bagi Bapak Ibu sekretaris daerah karena ada kaitannya, karena kebijakan kepala daerah itu kita dengan buku ini buku saya baca sepintas adalah buku yang menjadi mentor kita dengan jabatan kita sekretaris daerah. Nah, artinya apa? Supaya kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian tidak salah langkah, tidak cacat hukum, tidak cacat prosedural. Nah, ini sebagai pegangan kita. Kita akan memberikan masukan-masukan saran dengan adanya buku yang dikarang oleh Pak Sumardi dengan judul PNS Lengser ke Prabon, ini menjadi mentor kita untuk memberikan masukan kepada kepala daerah. Karena kepala daerah di tiap periode, di tiap masa berbeda. Ada yang dari birokrasi, ada yang dari partai politik, ada yang dari pengusaha. Mereka dengan jabatan, dengan profesi mereka tidak terlalu banyak tahu tentang kepegawaian. Kalau memang di luar birokrasi. Nah, akhirnya kita sekretaris daerah yang memberikan masukan, memberikan saran, sehingga tidak terjadi ada kesalahan-kesalahan dalam hal melengser atau menonjolkan seseorang. Tapi dari subtopik yang Bapak sampaikan, ada 10 subtopik, ini sangat normatif. Karena ada payung-payung hukumnya. Yang jelas kita akan memberikan masukan kepada BPK sesuai dengan norma-norma yang ada, sesuai dengan peraturan-peraturan yang mendasarinya. Nah, kita semua ASN, sebenarnya kita pada suatu saat nanti, dan pasti kita akan lengser ke Prabon. Dengan umur kita, purna tugas kita, artinya kalau sudah purna tugas, selesai, dan tidak ada permasalahan lagi bagi PNS, tidak tersangkut masalah hukum, dan lain-lain. Nah, inilah sekretaris daerah, ini sebagai pegangan kita. Kemudian di dalam buku ini pula memang kita harus banyak mengupas di luar dari peraturan-peraturan tersebut. Artinya begini, kepala daerah ada bupati dan ada wakil bupati, atau ada wali kota dan ada wali kota. Posisi sekretaris daerah berada di tengah-tengah. Ketidakharmonisan kepala daerah ini tugas kita. Ini tugas kita. Saya kepada kawan-kawan. Kemudian lagi kegundahan para sekretaris daerah. Karena saya menyimak dari kawan-kawan sekretaris daerah, kegundahan sekretaris daerah pada saat sebelum pilkada
Kemudian pasca pilkada, ini sudah ketar-ketir. Artinya apa? Banyak sekretaris-sekretaris daerah yang lengser ke Prabon. Kemudian banyak sekretaris-sekretaris daerah yang memang mereka ada yang kiblatnya dengan misalnya bupati, kemudian ada kiblatnya dengan wakil bupati. Ini kita berada di tengah-tengah. Nanti saya sarankan Pak Sumardi, buatlah sebuah buku. Sekretaris daerah itu berada di posisi mengharmoniskan antara kepala bupati dan wakil bupati. Di mana-mana tidak rahasia umum lagi. Pecah kongsi. Setahun belum sampai sudah pecah kongsi. Inilah tugas kita, mengharmoniskan. Ya, belum lagi kita mengharmoniskan. Di samping ada sekretaris dewan, kita mengharmoniskan antara legislatif dan eksekutif. Ini sebagai masukan saja. Mungkin ada inspirasi kepada Pak Sumadi bisa membuat lagi sebuah buku seperti itu. Ini dilema bagi kita dan kawan-kawan sekretaris daerah, ini sebuah dilema. Apalagi setelah kita inginnya netral pada saat pilkada. Tapi pada saat itu kita pun ketar-ketir, jangan-jangan kita akan lengser. Nah, kecuali usia pensiun kita berbarengan dengan usianya masa periode beliau. Jadi kita memang punya loyalitas, punya integritas. Jadi jangan takut kepada kawan-kawan sekda, pasca pilkada, kalau memang kita punya integritas, kemudian kita memang bekerja sesuai potensi kita, loyalitas kita kepada pimpinan, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi kepada kawan-kawan kita, pasca pilkada itu ketar-ketir, jangan-jangan kita dilengser. Nah, kemudian ini saya pengalaman dengan Pak Sumadi, walaupun satu kali saya pernah tetap muka karena ada kasus. Nah ini pengalaman kebijakan bupati untuk memfungsionalkan seseorang, menonjolkan seseorang. Nah itu kita banyak menambah wawasan, nambah ilmu, bagaimana cara supaya kita ini kan bawahan, bagaimana supaya pimpinan tidak disalahkan, bagaimana seorang pimpinan tidak cacat hukum membuat sebuah keputusan. Nah inilah dengan diskusi Pak dengan Pak Sumadi, akhirnya harus dengan prosedur dikembalikan. Kemudian inilah buku mentor kita sehingga tidak ada berpotensi yang menimbulkan gugatan pihak. Tapi kemarin memang terlanjur. Tapi keterlanjutan kita menambah ilmu bagi kami untuk ke depan. Tidak lagi seperti itu. Jadi kita amankan. Apalagi dengan adanya buku ini, menambah wawasan kita untuk memberikan masukan kepada pejabat, pimpinan kepegawaian. Jadi inilah Pak Sumadi, saya apresiasi, walaupun satu kali tatap muka, tapi by WA, alhamdulillah, dan saya ada kesempatan untuk bisa tatap muka dengan Bapak, dan ini adalah sebuah buku yang anugerah bagi saya, karena saya bisa silaturahmi dengan semua kawan-kawan yang ada di virtual ini, para sekretaris daerah seperti apa kondisinya, semua orang berbeda pimpinan, berbeda kepala daerah, jadi tidak sama. Akhirnya kembali kepada kita sendiri bagaimana membuat suasana kerja yang baik, bagaimana membuat suasana jadi harmonis. Inilah, jadi saran saya Pak Sumadi, silakan nanti dikaji posisi sekretaris daerah di antara bupati atau wakil bupati atau wali kota dan wali kota. Memang tidak ada teori, sulit untuk kalau kita cari teori, sulit. Jadi bagaimana how to manage the boss antara keduanya, sulit. Kalau tidak harmonis kita nanti akan dilengserkan. Kalau tidak bupati yang melengserkan, wakil kepala daerah yang akan melengserkan kita. Nah inilah. Oke, terima kasih Pak Sumadi, terima kasih host dan kawan-kawan semua. Insya Allah silaturahmi kita tetap terjalin. Kalau bisa saran, kalau ada waktu kita bisa Zoom meeting untuk 2 bulan, 3 bulan. Karena di masa COVID pandemi kita bisa tetap muka, ini luar biasa. Sebuah mimbar untuk kita menjadikan ini sebuah jendela ilmu bagi kita semua. Dan selamat sekali lagi kepada Pak Sumadi, tetap berkarya, tetap konsisten. Alhamdulillah ilmu yang Bapak berikan ini sangat bermanfaat bagi saya. Terakhir Pak Sumadi, terakhir Pak Sumadi, lengser ke Prabon ini semua pasti akan mengalami. Karena kita akan punya tugas. Siap-siaplah bapak-bapak, ibu-ibu yang 2 tahun, 3 tahun lagi masa pensiun. Persiapan, mau pensiun dengan bagus,
siap dengan segala sesuatu, konsekuen menerima keadaan. Karena beda nanti. Jadi kalau sudah siap, mau siap ke partai politik, mau siap untuk mencalon, itu siapkan dari sekarang kalau memang ada keinginan. Tapi jangan sampai sekretaris daerah sebagai kepala daerah. Itu jangan sampai posisi sekretaris daerah sebagai kepala daerah. Ini sulit. Nanti dikira orang kita ada macam-macam dengan kepala daerah. Jadi harus kita loyalitas dan memang kita tugasnya membantu kepala daerah. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian. Salam semua, salam sehat, Bapak. Tetap protokol kesehatan. Jaya terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.